Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya, Azam. Halo, Halo Azam. Lulu, terima kasih sudah mengundang. Iya, dengan senang hati. Azam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cuma lagi nggak fit banget sih. Kayak Semoga cepat minggu pulih. minggu kemarin hektik banget gitu. Jadi ya, I see. Jaga kesehatan. ya. Sip. Terima kasih banyak atas waktunya, pertama-tama. Sama. Dan sudah berkenan. Maaf nih, saya SKSD, ya kan? Nggak apa-apa. Kan dari SKSD jadi kenal. Kalau nggak Iya. gitu nggak kenal. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal kenal sih, parah. Siap. Ya, singkat cerita, aku ya literally kita kayaknya nggak pernah sekelas, pernahnya sama Lala kan Betul. ya. Sekedar tahu. Iya Tahu benar, nama sekedar aja, tahu. tahu nama aja. Betul Ini Lulu sekali. kembaran Lala. Terus dulu tuh zaman dulu tuh bedanya apa ya? Kayak nyari perbedaan gitu loh, biar nggak salah manggil. Iya benar. Dan ya kontak terakhir ya SMP ya, aku tahu infonya Ya, SMP sih. Selesai lulus udah. terus lost contact nggak tahu apa-apa lagi. Bener banget, sama-sama sibuk. Gitu deh dari aku. Oke, pertama-tama saya mempersilahkan Azam untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo, kenalin namaku Azam. Domisilinya sekarang di Depok masih. Beberapa tahun di Depok ya, dari tahun 2000 berarti. Tahun 2000 di Depok, terus umur 24, baru kemarin 16 Februari 24. Selamat tahun. Terima kasih. Terus apalagi sekarang kesibukannya kerja sih, sekarang kerja di Datalis. Datalis itu semacam startup ya, bisa dibilang startup data analytics gitu. Jadi kita nganalisis data-data, terutama kita produknya ada dua. Yang pertama produknya itu Data Plus. Data Plus itu kayak Datalis ini kerjasama sama startup lain atau perusahaan atau orang lain gitu buat ngolahin data perusahaannya gitu. Itu Data Plus kayak data konsultansi gitu. Oh, I see. Gitu. Nah, satu lagi produknya itu lebih kayak rilis research sih seputar sosial ekonomi, terus kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada sekarang sebagai Big Data Analytics Researcher sekarang di Datalis itu. Kalau boleh tahu itu berarti pakai programming language code? Betul sekali. Apa tuh? Pakai Python. Terus biasa SQL query. Terus nggak ada sih dua itu doang. Cuma ini kan tempat kerja kedua. Yang pertama tuh sebelumnya pernah kerja di Mandiri 3 bulan. Bank Mandiri 3 bulan, outsource itu. Outsource 3 bulan itu megangnya data juga, cuma agak beda, bukan ke analisnya, tapi lebih kayak engineer ya kalau bisa dibilang. Ngurusin di mana datanya di store, dapetin datanya itu pakai Java programming language. Itu udah lumayan banyak ke expose sama beberapa jenis kerjaan gitu sih. Sambil kan namanya fresh graduate masih nyari ya yang mana yang disuka gitu. Ya itu perjalanannya gitu. Sekarang suka di sini. Lebih senang ke yang kayak gini. Oh, I see. Aku baru dengar, emang kurang ini. Outsource itu maksudnya apa artinya? Outsource itu jadi kita di sana bukan sebagai karyawan tetap, di mana kita bisa sewaktu-waktu itu diputus kontrak pertama. Kita nggak ada hak buat kayak kalau misalnya karyawan tetap kan nggak boleh tuh kalau misalnya pemerintah, terutama BUMN ya. BUMN itu nggak boleh diputus kontrak itu kalau udah tetap. Karena ada peraturannya. Kalau outsource itu bisa diputus sementara, terus biasa ada jangka waktunya juga. Jangka waktunya misalnya di awal kasih 3 bulan gitu. Nah, selama 3 bulan itu sekalian kita juga bisa nyari tahu gitu cocok apa enggak. Kalau cocok bisa misal ditawarin perpanjangan kontrak, ya bisa tanda tangan kontrak lagi. Tapi kalau nggak mau, kemarin kasusnya aku nggak mau kan, kayak sebenarnya lebih kayak ke alasan ini sih, banking ya sebenarnya. Takut udah masuk ke banking terus ntar hindari dulu lah bisa mungkin, karena kan di Islam juga ada riba gitu. Insya Allah. Jadi sebisa mungkin sebelum masuk terjun di banking ya keluar dulu, soalnya biasanya orang yang udah terjun ke banking itu ya di sekitaran situ aja. Jadi misalnya dari Mandiri 5 tahun kerja di sana pindah ke BCA sebagai manajer apa gitu, biasanya loncat-loncatnya antar banking aja gitu sih. Oh, terus berarti kalau boleh tahu ini kerjanya udah
Sekitar berapa lama kah? Di data list ini dari Agustus kalau nggak salah. Dari Oke, Agustus oke. itu berapa bulan tuh? 6 Agustus 2020 ya? 2020. 46 ya kayaknya. Desember, Januari, Februari. Ini masuk ke bulan ke-7. Berarti. Keren banget. Terus mulai Januari kemarin udah jadi karyawan tetap di sini. Alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah. Oh, berarti kayak misalkan kayak yang tadi 3 bulan baru perpanjang kontrak itu kayak masa percobaannya gitu ya, kalau nggak salah istilahnya. Iya, Atau? sebenarnya kalau Oke. di BUMN itu, misalnya mau jadi karyawan tetap, itu ada jalur lainnya, beda dengan jalur karyawan outsourcing. Jadi ada 2 jalur nih. Kalau outsourcing ini langsung aja masuk, yang bayar itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak outsource yang menang tender. Jadi ada beberapa pihak outsource yang menawarkan kayak perusahaan outsource gitu yang menawarkan jasanya buat nge-hire karyawan. Nah, yang menang tender itu dipilih sama Mandiri buat ngurusin penggajian segala macam buat karyawan outsource. Jadi jalurnya dari pihak ketiga. Sementara kalau karyawan tetap itu masuknya harus dari Mandiri, dari HR-nya Mandiri. Oke. Iya. Iya, dan itu banyak prosesnya, terus harus 4 tahun kontraknya, itu nggak boleh keluar. Kalau keluar denda ratusan juta. Wow, oke. Aku baru tahu tuh. Kalau BUMN seperti itu sih. Yang aku tahu kayak gitu. Oke, I see. Tapi kadang ada beberapa yang udah keluar gitu loh. Jadi misalnya tahun ketiga nih, dia belum selesai kan kontraknya. Terus ada perusahaan lain yang mau nge-hire orang ini dan mau bersedia membayarkan dendanya. Oke. Jadi kayak ya udah lo join di perusahaan gue, denda Mandiri gue bayarin gitu istilahnya lah. Wow. Spesial banget. Saking dia pengennya si orang ini gitu. Wow, itu keren sih. I see. Ada plus minusnya sih. Kan udah sempat kerja di BUMN, terus sempat yang sekarang kerja di startup, ada plus minusnya. Kalau minusnya itu di sana kan hierarkikal banget ya sebutannya, kayak kita sama atasan tuh harus santun, kayak agak tegang gitu dipantau segala macam. Kalau yang sekarang tuh lebih kayak santai, kita ngomong ke leadku aja, ngomong lo gue, terus bercanda-bercandanya santai gitu, lebih rileks aja suasananya. Tapi di sana lebih jelas kenaikan gajinya, apakah bonus-bonusnya gimana. Terus kalau lu mau tahu nih, di BUMN kayak seputar Mandiri itu kan setahun 12 bulan. Tapi bisa dapat gaji total 20 kali. Wow, oke. Kok bisa? 12 bulan gaji utama, 1 bulan gaji cuti. Jadi cuti itu dibayar juga yang 30 hari. 1 bulan itu 2 bulan lagi THR. Sisanya bonus-bonus gitu. Apalagi kalau performa perusahaan bagus, performa diri sendiri juga bagus, itu bisa 20 kali lebih gaji. Jadi kalau di BUMN hitungan gajinya itu per tahun sih biasanya, nggak per bulan. Soalnya dia kalau di per bulan mungkin bisa lebih kecil dari startup, tapi kalau dihitungnya per tahun bisa lebih gede sih. Oh, I see. Iya. Karena gaji-gaji dan bonus-bonus itu. Mantap sih 20. Maksudnya aku di Jerman aja setauku sebanyak-banyaknya sih gajinya 13 atau 14 bulan gitu. Wow. Itu 2 bulannya apa? Bonus tahunan kah? Biasanya tuh sebulannya itu bonus Natal. Sebulannya lagi apa ya biasanya? Paling umum aku lupa. Jadi kayak performance bonus gitu kali. Kayaknya itu enggak ada deh. Mungkin itu sih. Soalnya kalau yang wajib di Indo tuh cuma itu THR kan. Yang wajib tuh cuma THR sama cuti biasanya. Kalau yang tambahan-tambahan lainnya itu tergantung perusahaan masing-masing sih, performance dan lain-lain. Wah. Mana di Indo ini kan tanggal merahnya banyak. Iya, betul sekali. Karena setiap agama ada tanggal merahnya. Betul banget. Tapi nggak enaknya kalau di Mandiri kemarin itu mungkin gajinya bisa berkali-kali lipat ya, tapi lembur itu kayak nggak dihargain gitu loh. Iya, oke. Kalau di sana gimana? Lembur per jam dibayar lebih nggak?
dihitung kerja? Iya, tergantung perusahaannya. Kalau di perusahaan aku kayak nggak boleh lembur sama sekali. Kalaupun Oke. lembur pada umumnya itu emang kalau nggak diganti jam lemburnya itu untuk Istirahat. bonus libur Mhm. atau emang buat bakal diganti uang. Emang tergantung perusahaan. Nah, itu Nanti dia. kebijakannya. Berarti udah manusiawi itu. Banget, Kalau di alhamdulillah. sini enggak. Kalau di sini lembur itu mau berapa jam pun kalau yang mandiri itu ya khususnya. Mhm, Mau berapa jam pun misalnya harusnya selesai jam 5 sore, mau mhm. sampai jam 9 atau jam 12 baru pulang, itu cuma dikasih tambahan 25.000. Oke. Flat flat. Oh, iya. Ini kalau mandiri. Tapi kalau aku dengar-dengar kalau misalnya kayak KAP, konsultan gitu, itu beda lagi. Mhm, Itu lemburnya banyak per jam dibayarnya mhm. gitu. Mmm, I Cuma ya gitu see. belum ada standar yang ngatur. Sebenarnya udah ada sih standar yang ngatur jam kerja dalam 1 minggu maksimal berapa. Cuma nggak ada yang berani ini juga karyawan nggak ada yang berani ngelapor juga karena dia nanti dipecat malah. Oh, Kalau ya 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 iya ya. gitu sih. Sih, tapi kalau misalnya aku sempet dengar dari ada sepupu gitu, Mhm. kayak, maksudnya ada beberapa perusahaan yang emang kayak nggak begitu jelas dengan kontrak kerjanya gitu, apa iya? Atau? Iya, beberapa kayak abu-abu gitu kontrak kerjanya. Jadi memang kalau di Mmm, sini tuh harus hati-hatinya di situ. Ketika kita ngelihat kontrak kerja, kita harus benar-benar baca tuh gimana, mhm, perjanjiannya gimana, apakah bisa, diberhentikan secara sepihak, itu pertama. Terus, eee, hak-haknya apa aja itu harus diperhatikan juga. Yang kalau misalnya mhm, haknya itu dilanggar kan kita bisa nuntut ya harusnya betul ke betul. ini. Mhm, kadang itu. Terus ada beberapa perusahaan juga yang bodong Iya, istilahnya. oke. Jadi kayak abal-abal gitulah dia. Nggak tahu ini ngeliat di ini sih, berita-berita di Twitter gitu. Kayak ada orang apply perusahaan bodong, ternyata dia gajinya kayak gimana, nggak sesuai gitu-gitu. Oh, oke. Terus ceritain tentang SMA ke belakang, SMA kuliah. SMA kalau boleh tahu, Azam Sama semansa, Semansa kan? IPA IPA, IPS? IPA? IPA, Mmm, heeh. iya IPA, seru. sempet kepikiran IPS pas kelas Kenapa 10 tuh? karena suka pelajaran bahasa Jepang. Terus iya, dulu bahasa Jepangku pokoknya pas SMA itu minimal ulangan 90, pokoknya rapot minimal Mhm, 90. mhm. Saking sukanya sama bahasa Jepang dan ngerasa better dibanding orang-orang di kelas gitu. Iya. Jadi apa kuliah sastra Jepang aja ya. Oh, Terus iya sih. tercerahkan, jangan deh. Mulai Oh, tercerahkan malah pas itu, pas. Jadi mhm, eh, pas itu milih IPA karena emang pilih aman pertama. iya. Karena banyak IPA juga yang sebenarnya di kelas 12 dia tiba-tiba belok ke IPS kan. Oh, oke. Jadi amannya di IPA. Terus sempat kepikiran jadi dokter soalnya orang tua ibu dokter juga kan. Sempat Mmm, kepikiran. Terus kok kayak nggak betah gitu kalau belajar biologi ke lab biologi tuh kayak pengen cepet-cepet selesai. oh, oke. Nah, berarti bukan di sini. Tapi giliran pelajaran TIK, pelajaran komputer, Mhm, mhm. itu senang banget. Kayak dulu tuh diajarin pas kelas 12 belajar bahasa programannya C++. Oh, Itu wow. itu begitu dikasih materi aku belajar sendiri, terus udah lumayan ngerti sampai disuruh jadi tutor tutor Wow, sebaya, tutor keren tembus sebaya banget. gitu. Terus dari situ, Nice. oh apa ke IT aja gitu, karena suka hal-hal yang berbau berbau logik sama algoritma gitu. Oh, keren Terus banget. Heeh, IT itu ada 2 pilihan ya, mau ke computer science, ya. sebenarnya, in general computer science apa sistem informasi. Nah terus kalau computer science aku nganggapnya kayak, ini tuh IT banget, geek banget. Terus dulu sempat pengen jadi pengusaha juga, bikin startup sendiri, makanya ke sistem informasi. Karena sistem informasi itu ibaratnya kita belajar manajerial juga, belajar project management, terus belajar penerapan IT di perusahaan gimana biar bagus segala macam gitu sih. Jadi milihnya SI. Oh, kuliahnya SI di Jurusannya kalau boleh SI tahu? di ITS Surabaya, Institut Mmm, Teknologi 10 November. 10 November. Iya iya iya. Heeh. Sama Giza, tahu nggak Giza? Ini aduh, Dulu iya Joni panggilannya sih. iya benar-benar yang Bang reguler juga basket basket, kan? basket. Basket, Ah, heeh. ya harusnya kenal dulu basket kan dulu. Mhm mhm. Iya iya Iya. benar-benar.
sama dia. Oh, bareng sistem informasi. Sama ya, sistem informasi jurusannya juga. Enggak, di ITS-nya. Oh, ITS-nya. Di ITS itu dari Semansa ada sekitar 15 orang atau 14 gitu. Sebenarnya Oke. seru lagi tuh kalau mau diceritain pas awal-awal. Awal-awal Boleh lah. Apa tuh? boleh. Iya. Pas awal-awal kuliah tuh Hmm. kita ngontrak bareng gitu. Oh, oke. Jadi kan ini kita ke kota baru istilahnya, ke Surabaya, di Hmm. mana kita nggak tahu budayanya apa. Ayo kita tahun pertama kita ngontrak bareng yuk biar kita adaptasi bareng. Ya. Nah, ngontrak barengnya itu karena banyak orangnya kita ngebagi yang mau ngontrak tuh ada 8 kalau nggak salah 8 orang. Ya. Kita ngebagi jadi 4-4 Ya. dalam 2 rumah berbeda. Tapi Iya. satu perumahan. Hmm. Oke. Jadi di situ seru sih kayak kita kalau makan siang pasti belinya bareng atau kadang Hmm. ada yang masak nasi terus beli lauk dari luar terus makan bareng-bareng. Cuma kita kan nggak tahu ya orang lain tuh kayak gimana Hmm. aslinya kalau di rumah. Kan kalau kita satu rumah kan kita jadi tahu. Nah, pokoknya ada temen jorok gitu. Maksudnya Hmm. buang sampahnya dia benar-benar kalau habis makan misalnya ciki-cikian atau apa itu Hmm. buangnya di sebelah kamarnya. Oke. Ditumpuk sampai lama baru dibuang. Dan Oh, itu oke. nggak ada tempat sampahnya di kamarnya. Jadi cuma benar-benar di antara di sebelah kasur atau di kasurnya. Oh, oke. Kerjaannya main game doang. Wise. Wow, menyiksa Nah, dong. lumayan menyiksa sih itu. Terus Iya. lama-lama kan awal-awal rajin, lama-lama pada males cuci piring sendiri. Terus numpuk cuci piringnya. Lama-lama males masak nasi, ya udah akhirnya beli makan sendiri-sendiri ujung-ujungnya. I see. Itu sih awal-awalnya. Ada banyak banget sih kejadian-kejadiannya. Gitu deh pokoknya. Kuliah tuh kuliah maksudnya bersyukur juga milihnya di ITS Surabaya karena kita kenal budaya baru, ke tempat baru. Terus belajar mandiri juga yang sebelumnya tinggal di Depok terus di rumah jadi mandiri. Tapi sebenarnya sebelumnya nggak pengen ke ITS lu, Oh, sebenarnya pengen kemana emang? dan ke UI, Oh, ya. ke SIUI. Jadi kalau misalnya dulu tuh ada kan SNMPTN, Iya. terus ada tau nggak sih yang UI itu ada sendiri jalur undangan UI-nya sendiri. Namanya apa ya? Oh, nggak tahu. Lupa. Pokoknya ada dua itu sama yang sisanya yang kayak SBM sama tes mandiri kan. Mm-mm. Nah, undangan yang dua ini, yang satu yang SNMPTN sama yang UI ini, Iya. aku sengaja, aku awalnya pengennya SNMPTN UI. Cuma ragu sama kemampuan sendiri gitu loh. Oh, oke. Kayak ini dengan nilai rapot segini bisa nggak ya masuk UI gitu. Dan ngelihat kan ada daftarnya tuh siapa yang mau masuk SIUI, Oh, iya, iya. yang masuk SIUI itu ada daftarnya terus ngelihat kayaknya dia lebih pinter deh. Kayaknya kalau misalnya aku daftar di Oke. nekat juga, kayaknya dia Mm-mm. masuk aku bisa ketendang terus daripada ngambil resiko kayak gitu, jadi pilih ke ITS karena dia ITS tuh SI-nya yang pertama di Indo sebenarnya. Di Indonesia jurusan sistem informasi pertama itu di ITS. Tuh, akhirnya milih itu. Terus yang ini yang jalur apa undangannya UI daftar juga SI juga. Nah, Iya. pengumumannya nih kan nggak barengan ya. Jadi pengumumannya SNMPTN dulu terus jalur yang UI ini. Yang SNMPTN itu alhamdulillah keterima tuh masuk, udah seneng banget segala macam. Terus beberapa minggu kemudian yang UI ini keterima juga lu. Oh, Jadi di situ bingung kan, kayak ini milih yang mana gitu. iya. Tapi dulu tuh nggak tahu ya naif atau gimana. Ada yang bilang kalau misalnya yang jalur yang UI ini nggak apa-apa ditolak, tapi kalau SNMPTN ditolak, nanti adik-adik kelasnya ketika mau masuk SIITS susah karena di blacklist gitu. Terus ya udah karena itu jadi milihnya ITS, tapi semakin kesini bersyukur juga sih kayak ITS juga bagus. Nah, iya, iya. Gitu sih Terus perjalanannya sebelum ke ITS. seru. Seru loh, seru banget ceritanya ya. Tapi sempat galau banget kayak yang itu pas keterima UI itu bisa Iya. sampai berminggu-minggu sih memutuskan untuk milih ITS. Hmm. Kayak pikirannya UI deket terus udah impian dari zaman dulu gitu. Hmm.
Tapi akhirnya kita juga ya udah emang jalannya di situ kali. Ya benar. Iya lah pasti. Ih, seru banget. Terus aku mau nanya ini yang tadi C++ tadi yang pas itu masa keren banget gitu kelas 12 udah diajarin C++. Udah di Semansa ada TIK kan pelajarannya. Iya, iya. Itu udah diajarin C++. Kalau nggak salah itu apa sih namanya, bukan mata pelajaran. Apa Iya, namanya? kayak sectionnya akhir-akhir pas mau lulus. Akhir Hmm. sampai mau lulus tuh materi terakhirnya tuh C++. Yang sebelumnya masih kayak bikin animasi, terus Corel gitu-gitu kan. Kalau TIK. Iya. Nah, akhir-akhir tuh mulai ada itu C++. Berarti Bersyukur ujiannya juga juga sih. ngoding. Kenapa? Sorry. Iya, Iya. ujiannya juga ngoding, tapi ngoding yang sederhana aja kayak ngeprint. Hmm. Itu sih. Dulu ke expose sama ini juga, pemrograman juga. Waktu SMA aku nggak belajar. Oh, nggak sama sekali. Benar-benar Terus sekarang belajar pas tapi kuliah. kuliah jurusan, nah ini nggak tahu. Jadi mohon maaf, nggak tahu lu. Iya. Kan nanya. Apa namanya? Aku kalau di sini jatuhnya namanya istilah itu scientific programming. Kalau SI atau ilmu komputer ya satu lagi kan ya? Iya, Ilmu komputer tuh computer science kan ya? Itu iya, nggak bisa komputer science, ngebedain sih. Tapi tadi dari ceritanya Azam yang kalau misalkan SI juga belajar manajemen, kayak manajer iya Java. genau, ya itu kayaknya SI sih, nggak tahu deh, bingung jatuhnya. Belajar juga soalnya sekarang. Software engineer ada, terus emang juga belajar tentang ekonominya, Oke. BWL, ya gitu, ya gitu lagi. Kayaknya lebih mengarah ke situ ya. Lebih mengarah ke SI sih kayaknya. Bisa Nggak jadi, pure benar, iya, ngoding banyak juga sih ngodingnya. coding banyak. Terus dari jadi benar-benar tertarik tuh dari C++ itu gitu ya. Iya. Keren banget sih jadi tutor, keren banget sih. C++ tuh dari aku lumayan susah sih. Iya. Dia Soalnya kan. itu ini kan apa namanya, bahasanya maksudnya lebih strict bisa dibilang. Iya benar, terus yang paling bikin susah pointernya kan. Oh wow, keren. Object oriented kan itu. Iya OOP. OP. Ih, keren banget. Oke, terus Kuliah. kalau Mm-mm. kuliah di ITS modul wajibnya apa? Pertama-tama yang diajarin apa? Nah, ini dia yang agak beda yang bikin yakinin aku milih ITS juga. Mm-mm. Dia nggak ada belajar kalkulus. Nggak Oke. ada. Itu kan kalau misalnya kayak di tempat lain, kalau SI atau jurusan yang menyangkut pemrograman pasti ada kalkulus kan. Ini nggak Oke. ada kalkulus. Jadi awal-awal tuh pasti pemrograman ada dasar-dasar pemrograman bahasanya, nama ini matkulnya. Iya, Dasar pemrograman itu langsung ke Java. Java sama Jadi terus. belajar Java, object oriented programmingnya itu di semester 2-nya kalau nggak salah. Tapi awal-awal kayak pengenalan Java doang. Sama algoritma-algoritma juga. Kayak apa sih, rekursif dan lain-lain. Iya. Terus langsung belajar manajemen juga. Kita langsung belajar kayak segitiga manajemen di perusahaan tuh kayak gimana. Jadi dari yang mulai strategical, operational sampai bawahnya strategical tuh apa ya? Lupa. Ya pokoknya gitu, segitiga manajemen kita langsung belajar kayak gitu. Terus gimana SI atau IT itu berperan di sebuah perusahaan atau organisasi gitu sih. Kayak langsung pengenalan kayak gitu. Nah, karena belajarnya itu Java, Iya. ada final project-nya kan di setiap matkul tuh. Final project Java-nya itu adalah bikin game. Wow. Jadi kayak seneng banget di situ. Kita bisa ngelihat kan kalau bikin game itu kan kita bikin objeknya ya. Kita bisa lihat penerapan Iya, OOP itu kayak gimana. Jadi benar. si objek ini punya function gerak ke kanan, function gerak ke kiri. Terus dulu bikin ininya, gamenya itu game tembak-tembakan kapal gitu. Jadi ada kapal, Oh, keren. bisa jalan kiri kanan, terus bisa shoot gitu. Shootnya pakai spasi kalau nggak salah dulu di programnya. Jadi ketika kita pencet A misalnya ke kiri, D ke kanan, shoot spasi. Jadi tahu sih cara kerjanya sebuah objek itu punya function gimana, punya atribut gimana, di mana atribut itu diajarnya pakai nyawa. Jadi kita punya nyawa 10 atributnya. Wow, Kalau iya. ketembak
ya 10-1 gitu. Mhm. Jadi dari situ mulai tertarik sama game. Jadinya dulu 2 tahun pertama tuh jadi game developer gitu loh. Wow, Game keren developer, banget. soalnya kebetulan temen satu Ya, ya. angkatan juga ada yang dia game designer dari SMA udah jadi game designer. Udah ngedesain sebuah game. Jadi karena ada game designer itu ya udah dia ngedesain game yang ngeprogram aku sama temen satu lagi. Jadi kita pairing gitu, pairing programming gamenya. Terus bikin game rilis di Play Store. Masih ada nggak ya sekarang? Apa tuh namanya? Star Joust. Penasaran. Masih Star ada nggak ya? Joust. Star S. Joust. Joust. Star Joust. Itu tentang apa mainannya? Tentang pesawat luar angkasa duel Mm-mm. gitu. Wow, Tembak-tembakan. keren banget. Ada nggak? Nggak tahu soalnya Joust HP. ya. Hmm? Iya, Joust. HP ku udah ganti ke iPhone kan jadi nggak pernah ngemantau lagi. Aku malah kebalik dari iPhone jadi ini. Kalau di YouTube ada gameplaynya, lu kalau nggak mau lihat ini. Oh, Soalnya kita pernah ikut IPB iya, Bogor Game Development Competition gitu. keren banget sih. Tapi baru sampai berapa ya? 20 besar kalau nggak salah. Tapi udah ke Bogornya. Jadi kita udah dibayarin sama kampus waktu itu buat ke Keren. Bogor. Terus Mm-mm. lomba di sana. Cuma nggak lolos pas prestasi. Itu keren Cuma banget. di tahun kedua gitu. Itu ceritanya tahun kedua. Tahun ketiga ganti lagi minatnya. Apa tuh? Minatnya ke Android developer. Oke. Karena udah mulai mikir nih lulus pengen jadi apa kan. Terus Iya. masih idealis banget, nggak pengen jadi karyawan, pengennya bikin startup. Iya. Masih idealis gitu. Terus pokoknya intinya sekarang kenapa nggak jadi karena realistis. Oke. Susah banget bikin startup itu, harus punya koneksi. Kerjanya harus lebih dari orang lain. Kalau orang lain yang sehari 8 jam, kita harus lebih dari itu. Kalau jadi CEO ya, atau jadi pendiri-pendirinya. Terus ya harus punya duit juga kan buat start. Nggak ada orang yang mau kerja nggak dibayar. Jadi gimana kita bayar karyawan kalau nggak ada duit? Kecuali ada investor. Cara nyakinin investor juga produk kita harus bagus. Oh. Jadi muter-muter di situ aja gitu. Jadi yang semester 3 tahun ketiga itu jadinya langsung ke Android developer, pakai Android Studio. Pemrogramannya Java juga kan, jadi masih nggak terlalu lompat lah. Iya. Juga bikin aplikasi-aplikasi, tapi ikut lomba nggak banyak, nggak sebanyak pas jadi game developer. Ikut lomba kita prestasi maksimalnya itu ada lomba di ITS itu skala nasional 5 besar gitu sih. Terus dapat juara favorit karena sistem juara favorit itu vote. Oh. Jadi 1, 2, 3 nggak dapat dari 5, tapi dapat favorit karena vote-nya lumayan dari teman-teman yang dukung gitu. Keren. Keren banget. Terus lebih ke proyekan habis itu lo. Jadi kan aku pengen beli sesuatu kadang kan suka pengen beli ini itu tapi masih pelajar harus nabung. Nah, daripada nganggur kan mending buka apa ya, jasa gitu, bikinin aplikasi. Belajarnya kecil banget lu, kayak ngasih pas awal-awal ngasih standar ke diri sendiri buat bikin satu aplikasi 1.500.000 jadi satu aplikasi. Tapi kayak gitu udah lumayan bisa nambah-nambah buat belanja online gitu kan. Ya udah. Jadi lebih ke proyekan gitu. Terus ngelihat wah ini lebih ngasilin duit ya dibanding bikin game. Dimana bikin game itu kalau mau ngasilin duit ya harus seru dulu gamenya. Kalau ini kan kita dibayar sama orang, klien gitu, jadi langsung dapat uangnya. Itu perjalanannya. Terus beralih lagi tahun terakhir. Jadi ke data. Oh iya. Karena ngerasa gini sih, capek bikin aplikasi di mana perkembangan teknologi kan cepet banget ya. Cepet banget. Kita harus belajar, misalnya ada library-nya update lagi, kita harus belajar lagi, ada library baru. Terutama kalau misalnya website tuh JavaScript ada berapa jenis, harus kayak kalau mau expert di situ banyak banget harus dipelajarin. Terus jenuh juga di mana kalau jadi programmer murni itu kita ya udah cuma program gimana supaya aplikasi jadi kan. Sedangkan di data ini mulai tertarik karena ada mata kuliah Natural Language Processing. Ya, jadi di situ dikenalin gimana
kita ngolah sebuah kata-kata jadi sebuah insight gitu. Dari mulai kita bikin kata-kata itu similarity, text similarity. Jadi kata singkatan misalnya ya pergi kemana sama PRG, KMN itu similarity-nya berapa. Kayak terus tertarik ke data dari situ, makanya ambil lab-nya juga yang ke data juga. Lab akuisisi data dan diseminasi informasi kalau nggak salah. Terus ambil skripsinya juga yang terkait sama machine learning. Jadi belajar kemarin tuh pakai nama modelnya LSTM. Studi kasusnya adalah kita mengklasifikasi. Jadi kemarin aku mengklasifikasi ucapan orang di marketplace. Kayak kan misalnya kita jualan barang nih. Kita jualan barang terus ada orang yang ngomong ke kita, Gan, ini misalnya beli HP Samsung Galaxy S10 ready nggak? Nah, aku bikin sebuah model yang bisa mengklasifikasikan pertanyaan itu menanyakan tentang apa? Apakah nanya tentang ketersediaan barang, nanya tentang biaya pengirimannya berapa gitu. Jadi diklasifikasiin. Jadi modelnya di training ketika orang ngomong sesuatu kita bisa klasifikasiin pertanyaan itu tentang apa. Harapannya sih sebenarnya awalnya itu bisa dilanjutin sama junior di bawah buat jadi chatbot. Chatbot. Jadi ketika udah diklasifikasikan, si chatbot itu nyari respons yang paling sesuai. Dan itu perjalanannya masih panjang sih, makanya kemarin dibatasin buat tugas akhir skripsinya itu cuma di klasifikasinya aja. Karena kalau sampai jadi chatbotnya, itu kayaknya udah terlalu panjang, skopnya udah terlalu luas. Gitu. Iya, keren banget. jadi ke data. Wow, keren. Maksudnya udah bener-bener jelajah semua gitu, apalagi ikut lomba. Itu udah keren banget. Soalnya sebenarnya motivasi dulu tuh agak ini sih lu, agak kayak nggak revenge juga sih. Sebenarnya pengen ngebuktiin aja kalau misalnya orang dimanapun kuliahnya itu bisa ini juga, maksudnya yang penting orangnya nggak melulu tentang kuliahnya di mana. Tuh. Awalnya gitu, terus jadinya makanya sering ikut lomba dari awal, pengen ngumpulin ini portofolio. Cuma kurangnya itu di magang lu, jadi nggak magang sama sekali. Sampai lulus tuh belum pernah magang. Karena tiba-tiba pas tahun ketiga yang harusnya magang, ada peraturan dari kampus yang ngerubah kalau magang itu jadi nggak wajib. Pilihan. Nah, terus kemarin lebih fokus ke startup yang lagi di ini. Soalnya pernah ikut kayak ada venture lomba dari venture. Venture capital buat bikin startup. Terus kemarin sempat menang yang 10 besar. Jadi 10 besar itu akan dibina terus dikasih pendanaan 30 juta. Terus karena menang di situ mikirnya ya udahlah, nggak usah magang dulu, lanjutin startup yang ada aja buat jalan. Terus pada akhirnya berhenti gitu startupnya karena memang susah sih bikin kita kompak tanpa nggak ada yang nggak dibayar gitu. Susah. Realistis ya, semua orang kerja harus dibayar kan. Jadi pada akhirnya ya udahlah, mimpi buat bikin startup nanti aja, mungkin 5 tahun ke depan ketika udah banyak pengalaman gitu. Tapi intinya sebenarnya pengen itu sih bikin startup, karena pengen kalau bikin startup itu kayak nyelesain suatu masalah terus ngebantu banyak orang sih. Ada kita kerja tuh buat orang banyak, ngebantu orang banyak, jadinya lebih berguna aja. Jadi manusia yang lebih berguna gitu. Keren banget loh. Maksudnya benar-benar sampai nyoba juga gitu kan mobile apps yang tadi Android. Aku aja kalau udah nggak tertarik ya udah gitu kan. Tapi lumayan nyesel juga, kayak ya kenapa nggak belajar sih gitu kan. Bener-bener keren banget. Lomba juga nunggu diajak temen. Kenapa? Tapi ada satu yang aku nggak jago atau nggak menekuni dari awal sih. Apa tuh? Website. Jadi dari awal tuh kayak ngeliat website, terus PHP, terus ada banyak kan website tuh, ada PHP, terus digabungin lagi sama JavaScript, digabungin lagi sama buat front end-nya pakai HTML, CSS. Sekedar di kuliah doang, jadi selesai pelajarannya udah nggak ditekunin lagi karena
karena lebih condong ke Android development gitu. Lebih suka Java daripada PHP gitu intinya. Terus jadi sampai sekarang kalau disuruh bikin website yang ada orang tahu aku anak IT, bisa nggak bikinin website buat ini? Nggak bisa. Oh, ya. Nggak pernah ini. Pede. Nggak pede sih karena emang nggak belajar di situ. Keren. Terus kalau yang proyekan itu tuh sama aja jatuhnya kayak freelancer gitu atau enggak sih? Lebih tepatnya apa ya? Kayak software house tapi kita sendirian. Jadi awalnya tuh pasti tetap ada kontrak. Jadi pertama kita kan dengerin apa yang dimau sama klien kan, bikin aplikasi kayak gimana segala macam. Itu aku ketikin kayak requirement-nya apa aja. Terus dari situ aku sendiri nentuin harga. Kira-kira kayak gini susah apa enggak, habis waktu berapa lama, terus dengan kemampuanku yang sekarang bisa bikin sebagus apa. Ya udah di situ ada harganya, ketemu sama kliennya, ya udah kliennya tanda tangan gitu. Diselesaikannya paling lambat kapan gitu. Ya udah jadi dari situ bisa beli sepatu sendiri kalau nggak salah pertama kali. Wow. Bisa beli sepatu sendiri, ya udah seneng banget, lumayan lah. Sambil kuliah, sambil nambah-nambah pemasukan. Wow, keren banget loh. Maksudnya aku jadi kayak sama-sama tahu IT kan, kayak kebayang gitu kan, kayak wow, keren sih, keren banget. Keren banget. Terus nanti yang data ini bakal kemungkinan besar bakal nekunin terus nih data atau kayak Iya, literally mau nyoba-nyoba yang lain? sebenarnya ada satu yang bingung sih, lebih condong ke data analis atau data scientist. Karena dua itu kan lumayan beda. Kalau analis lebih kayak ya menyajikan sesuatu buat keputusan perusahaan gitu kan. Kalau scientist itu one step ahead gitu. Jadi dia lebih kayak bikin machine learning-nya atau gimana cara predik ke depan dengan yang lebih rumitnya gitu deh pokoknya. Sementara yang sekarang pengalamannya belum di scientist tuh belum terlalu banyak. Jadi kayaknya pengen coba dulu gitu deh. Atau gimana ya? Soalnya terakhir megang machine learning itu pas skripsi kemarin. Ya. Yang sekarang kayak cuma make machine learning yang udah dibikin sama Datalis nih. Cuma make doang. Tapi nggak bikin sendiri, nggak training sendiri segala macam. Jadi belum ke expose di situ lagi. Jadi belum tahu apakah lebih cocok ke analis apa ke saintis. Karena di sini baru belajar yang lebih ke analisnya gitu. Lebih kayak statistically kan kalau analis tuh. Dari yang udah ada, dari data-data yang udah ada, apa sih insight-nya misalnya? Insight-nya ternyata kalau misalnya kita jadi konsultan ya, insight-nya ternyata pemakaian aplikasi A itu dalam seminggu paling sering hari Senin malam. Jadi lebih baik misalnya kalau misalnya ngasih notifikasi, push notification buat buka aplikasi itu jam segitu. Lebih kayak gitu kalau analis. Kalau saintis itu ya udah pakai pemrograman yang lebih ribet lagi sih. Dan kayaknya kalau saintis lebih baik kalau sekolah lagi ambil S2 ke data science gitu. Karena lebih rumit. Lebih rumit. Oh, Gitu sih. Terus kemarin paperku pernah masuk conference gitu. Wow. Conference apa ya namanya? Sebentar. Itu tuh didaftarin atau gimana? Didaftarin sama dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbingnya ngelihat, wah ini skripsinya Azam mungkin buat dimasukin ke conference ini. Kayaknya coba deh. Terus jadi aku dihubungin lagi buat ngebenerin sesuai format conference-nya itu. Bikin paper sesuai format conference-nya itu. Gitu. Nama conference-nya adalah... Dan itu bikin paper dalam bahasa Inggris atau? Iya, jadi dari bahasa Indonesia, translate dulu ke bahasa Inggris, baru disubmit. Terus lolos, bisa ikut conference-nya, kan aslinya bayar tuh. Jadi bisa ikut dengan gratis. Tapi yang presentasiin dosen pembimbingnya. Jadi kita cuma jadi conference. Terus kemarin di conference itu aku daftar jadi volunteer. Volunteer buat ngeramein lah istilahnya. Ngerameinnya adalah nge-tweet tentang conference itu. Minimal 5 paper kita baca dan kita ikutin conference-nya. Terus kita nge-tweet summary-nya dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia bisa terekspos juga sama apa yang lagi dibicarain di conference itu. Nama conference-nya itu ACL 2020 NLP. Jadi ACL lupa kepanjangannya apa, tapi NLP kan Natural Language Processing. Jadi emang ngebahas tentang Natural Language Processing, kayak mengkategorikan apakah orang ini marah apa enggak,
emotion kategori marah, happy, sedih, itu ada beberapa paper tentang itu, tentang emotion categorical. Terus sentimen juga ada, positif, negatif, apa netral dari sebuah perkataan gitu sih. Jadi lumayan kemarin gara-gara ikut konferensi ini karena terpaksa buat baca dan Iya. nge-sharing. Jadi tahu juga perkembangan yang sekarang tuh NLP segimananya. Nah, terus kemarin bangga juga. Jadi dari Indonesia tuh ada dari Tokopedia. Tokopedia itu punya paper yang dipresentasiin di conference itu. Jadi paper itu tentang image recognition. Jadi Tokopedia pengen bikin sebuah sistem bukan yang image recognition. Classification dari diskusi produk. Jadi Tokopedia bikin sistem di mana di diskusi produk dia langsung mengklasifikasikan diskusinya itu tentang barangnya apa-apa. Jadi ngelihat kok mirip sama skripsi yang aku buat gitu loh. Itu. Klasifikasiin pertanyaan di diskusinya Tokopedia gitu intinya. Keren banget ya. Maksudnya benar-benar itu sih yang aku suka ya, itu explore-nya gitu. Maksudnya kan cowok ya emang mesti, menurut aku kayak keren banget gitu kalau yang emang tahu apa kemauan dan mau nyoba, mau terus belajar, itu sih keren. Iya. Keren. Sama Wow. bersyukur juga sebenarnya dari awal bener gitu milih jurusannya, karena ngelihat beberapa teman di kampus ada yang masuk terus nggak cocok, terus kayak terseok-seok buat lulus gitu. Jadi aku bersyukur di situ, di jurusan yang bener, jadinya manfaatin mumpung bener, manfaatin cari yang paling disuka itu yang mana. Soalnya kalau salah jurusan kan bukannya manfaatin suka yang mana, tapi biasanya malah nyari pelarian gitu. Iya. Malah di luar bidangnya jadinya. Lebih susah lagi kayak gitu. Betul banget. Kayak sayang juga waktunya kan. Betul sayang banget waktunya buat belajar apa yang nggak disukain, yang nggak diminatin. Ujung-ujungnya nggak kerja di situ juga misalnya. Iya. Jadi Benar. belajar dari awal lagi semuanya gitu kan. Kalau misalnya nggak sesuai. Benar banget. Keren banget. Oh, berarti dulu juga suka matematika dong? Matematika suka. Cuma ada satu matematika yang nggak disuka sih. Yang matematika apa ya? Yang udah pakai integral sampai panjang. Iya, oke. Ya, itu kurang suka. Tapi kayaknya kalau belajar data scientist bakal belajar itu lagi soalnya. Bakal ke situ lagi. Jadi matematikanya sebatas yang logika, logik apa sih namanya, discrete algoritma. Bukan ke yang sampai ngitung-ngitung serumit itu. Sama bangun ruang juga kurang suka bangun ruang. Kalau nggak salah kelas 10 SMA ya, ada matematikanya pelajaran bangun ruang itu. Nggak tahu, emang aku kayaknya nggak terlalu bisa ngebayangin misalnya ada kubus. Ya nggak pinter di bangun ruang gitu sih. Makanya nggak terlalu gitu. Wow, oke. Makanya juga ngambilnya SI, nggak terlalu yang ke sistem apa? Ilmu komputer. Ilmu komputer yang benar-benar core matematikanya harus kuat banget. Iya. Keren. Keren banget. Banyak banget ceritanya. Keren. Wow. Jadi ntar minum dulu. Siap. Silakan. Saya ada game, saya benar-benar nyoba juga game developer. Keren sih, keren banget. Aku aja ada pernah tugas kelompok gitu bikin game, akhirnya cuma bantu sedikit banget gitu. Itu sama Java juga, OOP juga. Iya, sama waktu itu Java. Bikin apa ya? Nah itu dia kan aku kontribusinya sama tahap kecil gitu kan. Jadi nggak inget lagi. Oh dong, bikin ini gitar, kayak gitar hero gitu. Mana sih? Oke, jadi game yang tap gitu ya. Ada yang lewat terus stepnya harus pas. Betul. Iya. Iya. Ya ampun, lucu banget. Ya benar-benar. Dulu ada game edukasi gitu. Ada apa? Panel project-nya. Kalau misalnya yang tadi yang kapal-kapalan itu lebih kayak yang wajib semua mahasiswa harus bikin. Tapi kalau yang final project pribadi itu aku bikin gamenya edukasi gitu. Jadi kayak ada ninja nih, ini ada ninja. Iya. Ninjanya itu
lagi jalan, lagi lari ceritanya. Tapi kan kalau game kan yang jalan ininya kan, lingkungannya kan yang jalan. Jadi Iya, iya. tapi yang jalan lingkungannya jadi seolah-olah dia lagi lari. Lari terus di depan ada monster. Gimana cara ngebunuh monster itu dengan jawab pertanyaan matematika yang ada di atas si ninjanya itu. Jadi misal matematika itu cuma nggak seribet itu, cuma 9 kurang 8 sama dengan berapa, 9 kurang 2 berapa. Dan ketika kita pencet 6 itu harus di saat monster di depan. Jadi langsung ke slash. Oke. Monsternya mati. Terus ada sistem top score-nya juga segala macam. Terus jadi seneng game development dari situ sih mulainya. Karena lumayan dipuji sama dosen kan. Ini kelihatan niat gitu katanya, terus bagus ya udah. Jadi senang. Awalnya yang game development sih itu. Terus kalau ini kayak robotik gitu sempat tertarik? Sempat tertarik, cuma pas ngelihat ternyata harus ada, kan itu hardware segala macam ya. Betul, ada ke hardware juga. Terus bakal ke elektro juga nggak sih itu? Dan kalau misalnya robotik itu ngedebaknya bukannya lebih susah ya, Lu? Betul, pakai ini kan biasanya apa? Raspberry Pi atau microcontroller. Terus ngedebaknya kalau misalnya ada yang sesuatu yang salah di robotnya itu agak susah. Apakah ini masalah hardware atau masalah codingan kita? Dan kita juga nggak tahu. Terus jadinya ya udah apa yang udah ada dulu, mumpung udah yang itu sih, yang itu mulai tertarik pas lagi megang Android. Oke. Mumpung udah lumayan banyak belajar, udah lumayan bisa, udah bisa bikin aplikasi sendirian, ya udah manfaatin di situ dulu. Jadi nggak ke robotik. Tapi sekarang mulai tertarik ke ini lu, karena punya hobi baru. Apa tuh? Hobi keyboard. Iya. Ini hobinya agak aneh sih, niche banget. Jadi di keyboard itu ada namanya DIY, jadi kita bikin PCB sendiri, bikin circuit board sendiri, terus masangin komponen microcontroller, dioda segala macam, disolder sendiri. Jadi tertarik mau belajar ke situ sih, gimana ngeprogram PCB yang kita buat bisa jadi sebuah keyboard yang jadi. Wow, oke. Tapi nggak tahu itu kapan ngejalanin mau mulai coba bikinnya. Sih. Itu kayak berarti ngerakit keyboard sendiri. Iya, ngerakit keyboard sendiri. Jadi dari mulai bikin PCB-nya, kita ngerouting jalur PCB-nya. PCB itu circuit board yang kotak. Ya pernah nggak yang ngeliat kayak rectangle gitu, terus ada jalur-jalurnya. Yang biasanya ya di TV. Kayak motherboard gitu bukan? Betul, kayak motherboard. Motherboard adalah PCB yang buat komputer. Keyboard. Oh, komputer. PCB keyboard. Jadi bikin sendiri PCB-nya, terus komponennya pasang-pasang sendiri, diprogram sendiri dari microcontrollernya, gimana misalnya komponen yang ini dipencet keluar huruf A, S, D, gitu. Oke, kebayang. Jadi di komunitas, jadi aku ikut komunitas juga. Komunitas udah ada beberapa yang bikin ini keyboard sendiri gitu. Jadi penasaran buat nyoba. Itu sih. Tapi ya bukan ke robot, tapi sama-sama kayak microcontroller. Iya. Sama hardware. Gitu. Iya. Kayak aku pernah lihat sih di story lagi bongkar-bongkar keyboard. Iya, ini keyboardnya. Ada tuh, mana? Kelihatan nggak? Ya, harus kayak itu ya, kena itu. Siap. Oh, I see. Terima kasih banyak loh atas sharingnya. Dan sama-sama. Banyak banget ini banyak banget ya tadi sampai aus, kerasa ausnya. Keren banget sih. Nggak tahu kenapa selalu senang kalau ceritain pengalaman gitu, karena jadi aku juga nginget masa lalu kayak gimana sih. Jadi seneng juga bisa nginget. Yang Masya Allahnya juga, maksudnya dari tadi tuh aku senengnya kayak Azam tuh selalu bilang, bersyukur banget di sini, bersyukur banget di situ, kayak ya orang tuh mesti pandai-pandai bersyukur kan. Iya, soalnya pas kita ngejalanin itu kadang kita nggak sadar kalau misalnya itu sebuah nikmat gitu kan, kita bisa. Betul. Baru pas kita sekarang ngeliat ke belakang, oh bersyukur banget, coba skenarionya beda kayak gini, pasti nggak bisa kayak gini gitu kan. Itu sih. Kayak kadang mikir juga, coba skenarionya kemarin jadi di UI mungkin lebih males karena rumah dekat. Gitu. Iya. Bisa jadi kan, kita nggak ada yang tahu. Benar. Keren.
Siap, siap, siap. Wow. Oke ya. Sekarang ini sedikit throwback ke masa-masa SMP. Oke. Ada yang diingatkah dari Lulu Lala atau first impression? Aduh, first impression-nya Iya, ini sih, kalau nggak kelas 7 kalau nggak salah deh, kelas sama Lala yang Lala itu. yang 7D ya. Sebelumnya tuh nggak tahu kalau misalnya Lala punya kembaran. Oke. Terus kaget, ini kok ini ada lagi. Terus nanya akhirnya ke teman-teman, oh itu kembarannya. Nah dari situ mulai, oh ini Lulu. Terus udah lumayan bisa ngebedain dari situ. Soalnya lumayan beda kan kalian. Kalau Lazam dilihat bedain dari mana? dari ini wajah, nggak tahu ya. Oh, Kayak misalnya kalau udah benar-benar diperhatiin, kalau sekilas emang enggak. iya. Tapi kalau udah benar-benar diperhatiin kelihatan ada beberapa bagian dari wajah yang beda gitu. Dia mulai tahu. Terus kalau nggak salah Lulu hobinya lebih kayak yang ke olahraga dan lain-lain ya, Lu? Iya. Iya nggak sih? Kalau nggak salah dulu Lulu sama Lala ikut basket juga, tapi yang Betul. lanjut cuma Lulu. Iya nggak? Enggak, malah sebenarnya aku yang mulai duluan Oh basket gitu. kan. Terus aku sering pulang malam gitu kan. Ya sore lah jatuhnya kan. Terus akhirnya kayak biar pulangnya berdua, jadi Lala disuruh masuk. Dia disuruh karena biar temenan dong. Betul, biar jagain aku. Oke. Iya, ingatnya itu sih beda di hobinya. Lala apa ya dulu lebih ke mana ya dia interestnya? Dia dulu nggak tahu aku, dia dulu anak olim kan jatuhnya. Ih, Oh iya. keren. Ya makanya gitu deh first impression-nya sama yang diinget. Kalau dari aku dulu tuh Azam, ya saya aku pengapat dari jauh aja kan. Karena tahu doang kan. Betul, kayak ya udah apa desas-desusnya aja gitu kan. Cool banget dulu Azam tuh zaman SMP banget So parah. so cool parah itu so cool. Kayak yang itu zaman-zaman dimana kalau misalnya foto nggak mau senyum. Kayak Oh, harus gini, harus harus gitu. Terus kayak sekarang I kalau ngeliat see. foto-fotonya ini apaan dah? Galak banget. Ya ampun, lucu banget. Terus juga ini yang paling benar-benar berkesan ini waktu jadi apa leader dance yang di study tour itu loh. Nggak pernah aku lupa itu. Itu sumpah itu aneh banget kalau ngeliat. Sekarang videonya kalau nggak salah masih ada di YouTube. Kalau ngeliat tuh malu, ada malu-malunya gitu. Terus kalau beberapa temen kuliah pernah nemuin videonya juga. Mm-mm. Terus kayak jadi bahan ceng-cengan gitu. Oh ya. I see. Tapi Nggak kalau bagus boleh sih. tahu dulu eskolnya Azam apa? Kalau pas SMP ya, Iya sampai. kayaknya nggak ada deh. Dulu kayak Ah, males. Kayak males buat komitmen buat di suatu eskul gitu. Jadi benar-benar oh, yang, oh ya dulu juga ketagihan game banget kan. Jadi oh, oke. pulang tuh main game biasanya. Mm. Jadi nggak ada di situ. Cuma pas SMA mulai ekskulnya nari juga, tapi nari tradisional. Wow, oke. Iya. Jadi dulu tau DBL kan? Iya, tahu-tahu. Ya DBL basket yang nasional itu ya. Iya. Aku bukan main basket ya, tapi aku narinya di DBL. Wow. I Nari see. jaranan yang Jawa Timuran itu pakai kuda lumping. Ya ampun, lucu Ya, banget. kuda lumping terus ada gerakan silatnya di dance-nya. Hmm. Terus cowok sama cewek pairing gitu sih intinya. Videonya juga ada di YouTube, video narinya. Dari modern dance ke tradisional gitu. Tapi senang sih kayak jadi olahraganya di situ. Cuma kalau Hmm. hobi emang masih suka dulu SMP SMA tuh suka main futsal kan. Cuma Ya. karena nggak jago-jago banget, jadi cuma jadi hobi kalau kosong doang. Nggak ikut Hmm. competition segala macem, nggak ikut ekskul, nggak. Keren banget loh. Kelas 8. Kamu kelas 9 9 apa? Aduh, 9 apa ya? 9C apa kalau nggak salah apa 9D, sumpah lupa. Um, Kelas kelasnya 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 Stella tahu nggak? Siapa C yang kali ya, ya mungkin.
Nggak C tahu. kayaknya ya. Iya, kayaknya C deh. Mungkin. Pokoknya yang di tengah-tengah. Kelasnya di tengah-tengah. Harusnya C berarti kan. Kan A Mm-mm. sampai E. Terus Iya. 8A kan, sebelahan 8A. tuh. Oh iya. Heeh. Itu sih. Wow. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terus ke pertanyaan terakhir, apa harapan dan Oke. rencana Azam ke depan? Berat ya. Ini harus agak mikir. Harapannya sebenarnya enggak sih. Sebenarnya sederhana aja kalau yang sekarang ya. Hmm. Bisa ngelanjutin minat yang sekarang, terus lebih ngembangin skill di apa yang diminatin. Hmm. Terus karirnya sebenarnya lebih sekarang ngincer karir dulu, bisa bisa naik terus dari segi gaji dan pengalaman, Hmm. sama nggak tahu, pengen pengen sekolah lagi. Banyak Sure. sih harapannya, tapi begitu tapi pada akhirnya sekarang mikirnya pengennya hidup bahagia aja gitu, tenang, nggak muluk-muluk kayak yang dulu kan. Pengen banget jadi CEO ya, pengen banget jadi Iya, CEO. Sekarang jadi apapun yang penting bahagia, terus balance. Kadang juga rasa kalau misalnya hidup nggak balance kan kita capek sendiri, kita nggak bisa nikmatin apa yang kita usahakan gitu kan. iya. Jadi ya udah, sekarang lebih harapannya ke depannya bisa bahagia dan terus konsisten sama apa yang dikerjain sekarang. I see. Keren. Klasik, klasik banget nggak sih lu? Menurutku pasti keren sih. Maksudnya pencapaian kan juga lebih enak kalau satu-satu nggak sih jatuhnya? Iya, betul betul. Terus ya juga kayak misalkan kamu juga bilang nanti startup gitu kan 5 tahun ke depan. Nggak ada yang tahu sih bakal kayak gimana. Jadi Betul kayak banget. kayak yang masang targetnya sekarang seringnya itu sih, masang target jarak dekat aja, kayak misalnya Agustus misalnya mau cek udah Hmm. banyak ya, udah setahun ke belakang berapa banyak sih yang dipelajarin dari kerja di A, terus Hmm. kira-kira masih bisa nggak sih dapat yang lain dari A. Kalau nggak bisa Sih. mungkin cari tempat lain, atau nggak tahu gimana nanti ke depannya, Iya. atau cari project di kerjaan yang sekarang, project lain yang bisa dapat pelajaran barunya itu gitu. Terus ya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi pengennya S2, ambil data science atau machine learning gitulah, pokoknya yang ke arah situ. Karena tertarik itu kan masa depan kan, bisa bisa sebenarnya menggantikan pekerjaan manusia. Sebenarnya ini agak Benar. ironi juga ya, jadi beberapa orang kan bisa banyak yang di PHK juga kan karena udah nggak dibutuhkan yang manual-manual itu. Cuma emang ya itu bakal ngebantu banyak orang juga di satu sisi. Ada rencana S2 keluar nggak? Rencananya gitu sih, tapi belum tahu kemananya. Soalnya Oh, kayak ngerasa kalau misalnya S2 di sini lagi sama aja gitu pengalamannya, dimana lebih kayak connection juga, koneksi di luar kan, kita bisa kenal dengan orang dari berbagai negara, terus kita bisa dapat perspektif lain lah istilahnya dari dunia ini gitu. Kalau misalnya di sini-sini doang ya ilmunya dapat mungkin sama, bisa jadi. Karena kan di sini S2 kayak di UI atau di ITB juga bagus kan, nggak kalah gitu. Cuma dari sisi pengalaman lainnya mungkin nggak dapat. Nah, masalahnya adalah pandeminya ini kapan selesai. Soalnya kan beberapa orang juga akhirnya terpaksa balik ke Indonesia, nggak jadi kuliah di luar kan, jadi kuliahnya online dari Indonesia karena pandemi ini. Jadi itu masih jadi pertanyaan juga sih. Ada rencana tapi dari awal kayak at least S2. Semoga Tuh. dilancarkan selalu. Amin, amin. Siap, makasih banyak Azam. Oke, sama-sama Lulu. Makasih udah kasih kesempatan buat bercerita. Seru banget ya ternyata ngobrol sama Azam ya. Dulu bener-bener kayak, aku tuh waktu SMP kan kayak sama anak-anak Iya, populer kayak minder gitu kan. Kayak, oh ya diem ampun doang mereka ya. populer sekali gitu kan. Kayak menjauh lah gitu kan. Sebenarnya Kayak, sampai sekarang pun aku kalau sama orang yang nggak kenal ya diem doang lu. oke. Cuma emang kalau ada kesempatan buat ngobrol bisa. Jadi kayak introvert basicnya. Cuma dia Oh. tengah-tengah gitu. Jadi ketika ada pembicaraan yang memancing untuk ngomong, bakal ngomong banyak. Iya. Gitu sih. Oh, tapi berarti Azam lebih ke nunggu orang yang mulai dulu ya, atau?
Atau ya Terga ambivert itu yang tadi Ya, kadang ambivert ada mulai gitu. duluan? Tergantung kalau misalnya aku ngeliat ada sesuatu yang menarik dari orang itu, misalnya Mhm, dia punya sesuatu yang bisa ditanyain di sharing, mhm, biasanya mhm, nge-approach duluan juga berani gitu kayak, "Oh, kamu tertarik juga sama ini," misalnya. mhm, "Gimana kayak gini?" Kalau ada sesuatu yang bikin bikin tertarik itu, mhm. mulai nge-approach duluan karena belajar juga dari kuliah itu lumayan bisa kayak gitu karena belajar, misalnya ketemu seseorang ya dari seminar atau dari apa, kalau kita nggak mulai duluan kita kayak kehilangan chance gitu loh buat dapet connection. Mhm, Jadi dulu pas kuliah tuh kalau misalnya ada seminar, kadang aku pas selesai seminarnya langsung ke orangnya gitu nanya pertanyaan tambahan yang belum sempet ditanyain di forum, terus oh, kadang minta minta nomor gitu buat ke depannya kalau misalnya ada kerjasama atau apa. Tuh, soalnya kan dulu, tertarik di startup juga, jadi kayak mungkin dia bisa mhm. bisa jadi mentor atau gimana ditanya-tanyain tentang startup. Mulai dari situ udah belajar untuk, memulai approach orang duluan, daripada Yes. kehilangan kesempatan gitu intinya. Tapi kalau in general, Iya. lebih nunggu di-approach sih, gitu. Iya, terima kasih. Termasuk yang salah satu unexpected sih ini ngobrolnya, Oh seru ya, banget. emang ekspektasinya kayak gimana? Bakal awkward kan, maksudnya Oh, karena ya nggak maksudnya tahu banyak karena nggak kita kan pernah. nggak pernah ngobrol literally ngobrol gitu kan. Iya ya. Seru sih, seru banget. Tapi soalnya aku juga aduh aku tuh sorry, ngundang Azam tuh karena ada yang request apa ya gitu kan. Kayak, Masa? iya, soalnya kan aku juga beberapa nih sama kalau misalkan kayak, apa namanya, ngajakin temen ya setelah setelah off cam gitu kan biasanya kayak, Oke. "Ah, ada yang mau request ya?" Gitu kan. Nah, salah satunya Heeh. aku biasanya gitu sih, apalagi yang nggak deket kan. Jadi kayak karena dia Mmm, minta kayak, ya karena tujuan aku kayak menjembataninya itu gitu. Ya oke udahlah, oke. sekali-sekali SKSD gitu. Biar orang Gitu lain sih. tahu juga update-nya gitu ya. Bener Betul, sih, betul bermanfaat banget. banget sih. Kan dia aja sampai request loh. Aduh aku lupa Mhm. siapa siapa ya? Mhm. Itu sih Soalnya mungkin ya, aku masih muncul di beberapa timeline orang-orang di sosial media, benar, tapi udah nggak pernah sapa-sapaan dan nggak tahu kayak gimana sekarang kan seringnya gitu kan, kita cuma saling follow mhm, terus pas udah misah udah mhm. nggak tahu Seru banget, gimana kabarnya. nambah ilmu banget tahu ya kayak tadi tuh banyak banget ya ampun, wow. Aku masih kayak keren banget sih. Ya ya ya, keren 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 keren. Tapi masa ke depannya bakal rencana ikut lomba-lomba lagi atau gimana? Udah kerja ya Iya, jatuhnya? kayak kalau lomba kayaknya enggak ya, Iya. kayaknya udah nyari nafkah, lebih ke nyari nafkah aja sama biar bisa beli rumah ya. Amin. Oh, hari tua aku nanya yang aneh-aneh kan. Hari tua Apa? pengennya tinggal di mana? Kota apa? Hari tua, Hmm, New terlalu jauh ya aku Zealand. nanya. New Literally? Zealand aja, kayaknya enak banget ya di sana. Punya tinggal di negara yang government-nya bekerja secara Mhm. fungsional dan orang-orangnya tolerance bagus, itu sih. Nggak tahu yang sekarang kepikiran gitu, tapi nggak tahu nanti kalau S2 di luar kan kita bisa jadi jatuh cinta sama kota yang baru. Ya, benar-benar seru banget. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama, dan menanggapi SKSD-nya Lulu. it's okay, nggak apa-apa, emang awalnya dari SKSD. Iya, iya, nggak betul. Oh iya, aku itu tadi mau ceritanya ini. Soalnya yang request-nya itu tuh, yang orang-orang request ke kamu itu juga bilang, iya Azam kalau nggak salah IT, jadi maksudnya masih bisa nyambung gitu kan. Oh ya, Iya, masih iya paham. gitu. Aku udah nggak tahu kan soalnya. Mhm, Oke deh, terima kasih. Semoga kita bisa ke depannya tetap stay in catch up. contact. Ya, Betul, betul. amin. Stay safe sama healthy di sana, sukses selalu. Ya, terima kasih. Iya, Thank mohon you. maaf lahir batin dari Lulu Lala. Mohon maaf lahir batin juga dari Azam. Untuk Lulu. Siap, terima kasih. Oke, aku pamit. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam.